hari Minggu untuk anak-anak kami semuanya. Wah, hari ini pasti anak-anak kami merasa senang atau merasa sukacita ya, karena pada hari ini kita masih dalam suasana Imlek. Pada hari ini tepatnya hari Minggu, hari ke-6 ya. Nah, anak-anak jangan lupa, walaupun pada saat ini kita merayakan Imlek, kita tetap memuji Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari anak-anak semuanya persiapkan dirimu, kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu secara online. Terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Anak-anak semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu secara online. Tolong setiap kami supaya kami dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada saat ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Oke, anak-anak, saatnya kita akan memuji Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, Bapa yang mengasihiku. Anak-anak semuanya bernyanyi ya. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa
mempunyai Bapa yang baik yang selalu mengasihi setiap kehidupan kita. Anak-anak masih semangat untuk memuji Tuhan? Mempercaya pasti kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Mari anak-anak semuanya, Tiur undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir. Kita sambil bertepuk tangan ya. Semuanya lebih semangat lagi bertepuk tangan kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Katakan jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Katakan aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Sekali lagi lebih semangat lagi. Katakan jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Katakan aku. Semuanya. Aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan terlebih melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita sudah berkata bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Kita sudah berkata melalui pujian kita katakan bahwa kita tidak khawatir, ya. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kita. Seperti lagu pujian kita yang tadi kita nyanyikan, kalau burung di udara dan bunga di padang dipelihara oleh Tuhan, demikian juga kita anak-anak Tuhan sebagai ciptaan yang paling istimewa. Pasti kita percaya kita dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Anak-anak boleh buka Alkitabnya di rumah dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6 tentang Elia. Anak-anak boleh ikuti di rumah ya. Tentang apa ya?
Elia. Nah, anak-anak yang terkasih, Elia ini adalah seorang nabi Tuhan. Dia orang yang sangat baik. Tetapi apa yang terjadi ya anak-anak untuk Nabi Elia ini? Dia sedang dikejar oleh Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah orang yang tidak baik. Dia orang jahat. Dia tidak taat kepada Tuhan. Dia menyembah kepada berhala atau beribadah kepada Baal. Wah, Raja Ahab ini memiliki sifat yang tidak baik. Anak-anak yang terkasih, Tuhan tidak senang ketika kita memiliki hati yang tidak baik, hati yang jahat, apalagi kita mau beribadah kepada Nabi Baal atau menyembah patung. Anak-anak yang terkasih, Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa dia akan menghukum orang Israel, termasuk Raja Ahab. Karena apa? Karena kejahatannya. Kemudian, apakah Nabi Elia mau mengikuti perintah Tuhan? Anak-anak yang terkasih, Nabi Elia mau mengikuti apa perintah Tuhan itu. Kemudian Nabi Elia pergi untuk menjumpai Raja Ahab. Dan dia berkata, dia menyampaikan apa pesan Tuhan itu, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Nabi Elia berkata bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang jahat. Tuhan akan menghukum Raja Ahab yang tidak baik itu, yang berbuat jahat itu. Apa hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka? Tuhan menghukum mereka dengan Tuhan tidak akan menurunkan hujan atau tidak ada embun di tempat mereka itu. Setelah selesai, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ya kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan Tuhan itu. Nah, setelah itu anak-anak yang apa yang terjadi? Wah, ketika Tuhan berkata Tuhan akan menghukum mereka, Tuhan akan tidak menurunkan hujan bagi mereka, dan hal itu pun terjadi. Terjadi kekeringan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Setelah itu Tuhan memerintahkan Nabi Elia agar dia pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Ya, tadi tidak ada hujan, maka orang Israel tidak dapat makan, mereka tidak dapat minum. Tapi apa yang terjadi di tepi sungai Kerit itu? Nabi Elia menunggu jawaban Tuhan, menunggu janji Tuhan bahwa akan ada makanan dan minuman yang akan didapat oleh Elia. Pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Nabi Elia. Untuk apa anak-anak? Untuk membawa makanan roti dan daging untuk Nabi Elia. Wow, ternyata Tuhan Yesus itu baik sekali. Dia menepati setiap janjinya karena Nabi Elia menaati firman Tuhan. Dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan menjaga Nabi Elia agar dia tidak kelaparan. Tuhan Yesus memelihara Nabi Elia dengan menyediakan air minum di sungai, dan Nabi Elia tidak kehausan. Wow, senang sekali ya. Nah, anak-anak, ketika Nabi Elia mengikuti perintah Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita mengikuti perintah Tuhan, ya, Tuhan Yesus yang baik itu, dia akan memelihara setiap kehidupan kita. Setiap saat kita merasakan kasih Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Contohnya apa? Saat ini anak-anak masih memperoleh kesehatan. Kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih bisa merayakan suasana Imlek sama keluarga, sama orang tua kita, sama rekan-rekan kita, sama teman-teman kita. Ya, itu semua karena kebaikan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan.
dari tahun yang lama hingga tahun baru Imlek ini kita boleh bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, kita masih sehat. Itu semua karena pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Apalagi bentuk pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberikan orang tua yang baik kepada kita. Tuhan memberikan kesehatan untuk orang tua kita, sehingga orang tua kita dapat bekerja. Mereka dapat mencukupi segala kebutuhan kita. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh memakai baju baru, kita boleh memakai sepatu baru, dan lain-lain sebagainya. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan kepada orang tua kita. Kasih orang tua kita kepada setiap kita anak-anaknya. Kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang baik. Ketika Tuhan memelihara Elia, Tuhan Yesus juga memelihara setiap kita. Mari anak-anak yang terkasih, kita seperti Elia yang selalu taat kepada Tuhan. Tuhan pasti senang ketika melihat anak-anaknya selalu mengikuti perintah Tuhan. Dengan cara apa kita taat kepada Tuhan? Dengan cara seperti ini. Di tengah-tengah liburan kita, di tengah-tengah hari raya Imlek, kita masih memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk mengikuti ibadah, untuk berdoa kepada Tuhan, mengasihi orang lain. Ya, itu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah dipelihara oleh Tuhan, kita taat, hidup setia kepada Tuhan, ya. Jangan khawatir akan hidup kita ini, karena Dia yang memelihara setiap kita. Mari anak-anak semuanya, hari ini kita akan membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur pasal 55 ayat 23a. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Yaitu adalah Tuhan. Jadi ketika kita sedih, ketika kita juga senang, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita percaya Dia yang memelihara kita. Sekali lagi, Mem Tiur ulangi ayat hafalannya ya. Mazmur pasal 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Demikian ibadah sekolah minggu kita pada saat pagi hari ini. Kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan setiap perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi, yang memelihara setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami selalu taat kepada Tuhan. Ampuni sikap hati kami ya Tuhan, yang mungkin selama ini kami melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah senantiasa kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak semuanya, demikian ibadah sekolah minggu pada saat hari ini. Tetap jaga kesehatan ya nak ya. Sampai bertemu kembali di ibadah sekolah minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.